Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Yogyakarta menyiapkan 3 pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada orang tua korban dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa. Langkah ini diambil guna memastikan proses hukum berjalan tuntas dan memberikan keadilan bagi korban. Nantinya, tim hukum Kadin akan bekerja sama dengan 25 penasihat hukum yang telah disiapkan Pemkot Yogyakarta. Fokus utama kolaborasi ini adalah mengajukan tuntutan restitusi atau ganti rugi kepada pihak pengelola daycare. Kami dari bidang hukum Kadin Kota Yogyakarta itu akan terus mengawal. Mulai dari awal hingga proses ini selesai. Dan kami juga berharap kepada kepada aparat penegak hukum untuk bisa lebih kooperatif, tidak memihak, karena para korban ini mereka sudah teramat sangat tertekan atas peristiwa yang terjadi oleh anaknya. Ada sekitar 106 orang tua korban yang menyatakan kesiapan untuk mengajukan restitusi. Restitusi diajukan sebagai kompensasi atas biaya penitipan anak, biaya medis, serta trauma psikis yang tidak ternilai harganya. Saat ini mereka tengah menghitung biaya restitusi yang akan diajukan. Harapan kami, orang tua memohon tegakkan keadilan seadil-adilnya dan berikan hukuman seberat-beratnya. Bila perlu dengan pasal berlapis, dan siapapun orang yang ada di belakang itu, backingan atau apapun bahasanya, negara tidak boleh kalah oleh penjahat. Ini kejahatan yang luar biasa. Ini perbuatan biadab yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati, Rabu siang menemui sejumlah orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresa Yogyakarta. Esti bilang dirinya mewakili anggota DPR RI lainnya dari Komisi 10 yang membidangi masalah pendidikan. Dalam pertemuan ini, orang tua diminta memberikan gambaran kondisi anak mereka pasca terbongkarnya kekerasan di daycare Little Aresa. Selain mengalami kekerasan fisik dan psikologis, orang tua juga menyebut banyak di antara anak mereka yang kini mengalami gangguan kesehatan. Berikutnya juga harapan orang tua untuk penyembuhan secara psikis anak-anak kita yang ternyata tadi ceritanya cukup tidak ringan, sangat berat, bahkan saya membacanya. Penanganan hukum ini dilaksanakan seadil-adilnya. Ditambah kalau ini dihukum seberat-beratnya, karena dampak dari hal yang diterima di sekolah tersebut, di penitipan bayi tersebut, mempengaruhi banyak hal yang akan mempengaruhi ke depan. Pasca pengungkapan kasus kekerasan anak di daycare Little Aresa, pemerintah setempat kini meningkatkan pengawasan dengan menyisir tempat penitipan anak ilegal. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut jajarannya menemukan 33 tempat penitipan anak tidak berizin. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat penyisiran masih akan terus dilakukan Pemkot Yogyakarta. Kami sudah mulai sweeping dan per hari ini sudah kita dapatkan ada 37 yang berizin dan juga ada 33 lainnya yang belum berizin, yang kita lihat nanti akan kita audit terus gitu, dan kemudian angka itu terus akan bertambah. Hingga kini 13 orang telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Mereka adalah ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Sementara karyawan lain termasuk Dewan Pengawas Yayasan masih didalami perannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 13 orang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresa Yogyakarta.
Untuk mengusut kasus ini, Pemkot Yogyakarta, Kadin Yogyakarta hingga DPR memberikan pendampingan hukum kepada orang tua korban. Seperti apa proses hukumnya dan bagaimana regulasi perizinan daycare serta pengawasannya. Kita akan bahas bersama dengan Komisioner KPAI Diah Puspitarini dan juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bu Esti, Bu Diah. Selamat pagi Mas, selamat pagi Bu Diah. Baik, Selamat sehat pagi selalu. semua. Saya mau ke Bu Esti terlebih dahulu. Bu, kemarin hari Rabu audiensi bersama dengan orang tua korban, ini seperti apa hasilnya? Bagaimana keadaan orang tua korban maupun korbannya sendiri dari pantauan Anda kemarin? Ya, hari Rabu yang lalu atas permohonan dari beberapa orang tua ada pertemuan di Rumah Aspirasi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan peristiwa yang terjadi di daycare yang mengenai putra-putri beliau. Dan memang ketika kita bertemu, semuanya bercerita, semuanya menangis bercerita bahwa putra-putrinya mendapatkan perlakuan yang kemudian menyebabkan kondisi anak-anak kita, anak-anak beliau-beliau, putra-putri semua itu banyak yang menderita beberapa penyakit yang mereka tidak menduga sebelumnya bahwa itu diduga berasal dari tempat penitipan anak-anak kita. Jadi ada yang bronkitis, kemudian ada yang gatal-gatal, kemudian juga ada traumatis terhadap sesuatu dan lain halnya yang itu membuat memang para orang tua merasa sangat menyesal menitipkan anak di sana dan juga tentu saja merasa bersalahnya sangat besar. Perasaan bersalah kepada anak-anak tersebut sangat besar. Sementara mereka memang sangat membutuhkan tempat penitipan anak ini karena kedua-duanya bekerja. Nah, tentu hal ini juga menimbulkan traumatis juga pada para orang tua bagaimana mereka bisa menentukan tempat penitipan anak yang terbaik. Kemudian berikutnya beliau juga menyampaikan kepada kita bahwa karena memang diatur di dalam undang-undang ada hak soal restitusi, maka beliau juga menyampaikan tentang bagaimana untuk pengajuan tentang restitusi terhadap apa yang mereka terima terhadap anak-anak dan juga selaku orang tua. Begitu, Mas. Baik, kemudian juga selain mereka menyampaikan sejumlah aspirasinya seperti itu ke Anda, lalu apa yang kemudian Anda sampaikan ke mereka, terutama bantuan seperti apa yang Anda berikan khususnya dari DPR kepada mereka? Mungkin seperti pendampingan hukum atau seperti apa, Bu Esti? Ya, selama ini kami memang sudah beberapa kali bergerak melakukan pendampingan hukum khususnya terhadap kekerasan seksual, termasuk juga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini sudah berjalan termasuk yang terakhir ada kasus di Gunung Kidul, saya sampaikan juga ke Bu Diah. Alhamdulillah juga kemudian pelaku mendapatkan hukuman yang selayaknya dan berikutnya juga korban mendapatkan restitusi. Meskipun restitusi ini belum sepenuhnya, artinya ada tahapan-tahapan mungkin juga belum sepenuhnya negara ini bisa memenuhi ketika keluarga ini tidak mampu, ketika pelaku berasal dari keluarga tidak mampu, tetapi sudah ada restitusi meskipun belum 100% diberikannya. Sehingga kawan-kawan kami yang biasa mendampingi ini, kemudian saya juga sudah meminta dan sudah menyatakan kesanggupannya. Mereka siap untuk ikut melakukan pendampingan terhadap para korban di daycare ini. Berikut juga bagaimana nanti proses hukumnya untuk turut mengawal. Tetapi memang tidak hanya dari kami yang sudah bersiap untuk itu. Bahkan dari Kadin juga ada bidang yang menangani soal hukum. Mereka juga bersiap untuk melakukan penanganan itu. Termasuk Pemkot sendiri sudah menyiapkan 25, kalau tidak salah sudah menyiapkan banyak lawyer di situ. Nah, tetapi persoalannya korban ini kan tidak hanya dari kota Jogja. Ada dari Bantul, ada dari Kabupaten Sleman. Maka kalau anggaran itu berasal dari APBD-nya kota, tentu tidak bisa untuk mengcover yang berada dari Bantul dan Sleman. Maka ini butuh lintas kabupaten, kota. Nah, kebetulan Ngersodalem juga sudah menyampaikan untuk hal ini akan dibiayai, kalau saya tidak salah melihat di dalam berita, karena saya belum bertemu langsung dengan Ngersodalem, itu beliau juga sudah ngendiko bahwa ini nanti akan digunakan dana dari dana S ataupun dana dari APBD provinsi. Nah, kalau ini dari APBD provinsi clear.
Nah, artinya proses ini yang kemudian saya kira itu hanya mengikuti saja, tapi yang terpenting kecepatan kita untuk melakukan penanganan. Kaitannya dengan hukum, segera melakukan kolaborasi antara beberapa tim hukum karena memang korbannya cukup banyak, tidak mungkin hanya beberapa orang melakukan penanganan. Nah, saya kira ini menjadi tim besar yang kemudian memang harus juga dikoordinasi oleh pemerintah. Demikian, Mas. Baik, saya ke Bu Diah. Bu Diah, KPAI bagaimana menyoroti kasus yang ada di Yogyakarta ini? Selama 3 tahun terakhir, kalau tidak salah Anda sempat menyebutkan bahwa ini adalah kasus yang kelima. Dan seperti apa Anda melihat kasus yang kali ini di Yogyakarta, Bu? Ya, memang kami turut prihatin ya, kejadian seperti ini berulang dan memang untuk kasus kekerasan di daycare, ini kasus di Jogja memang cukup sangat-sangat memprihatinkan. Setelah ini juga kemarin ada juga daycare di Aceh ya Mas ya. Ya, Nah, betul. kemudian kami juga menyoroti pola ya Bu Esti ya, pola kekerasan yang terjadi di Jogja, daycare Jogja ini berbeda dengan yang terjadi di Depok, kemudian yang terjadi di Pekanbaru, kemudian yang terjadi di Surabaya, terjadi di Tebet, dan terjadi di Aceh. Nah, saya konsisten mengatakan sejak dari awal sebenarnya bahwa ini terpola sangat rapi dan sistemik. Kenapa? Karena memang ada perintah. Kejadian dan perlakuannya itu bareng. Terjadi di jam-jam tertentu. Kemudian kalau melihat unsurnya, itu juga ada kesengajaan yang memang diatur sangat rapi. Orang tua tidak boleh masuk sampai ke dalam. Orang tua hanya boleh mengantar anak sampai di depan. Kemudian orang tua tidak boleh mengetahui apa aktivitas anak di dalam. Itu saja sebenarnya sudah menjadi alarm. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa di dalam kasus ini, di daycare di Jogja ini, tidak bisa kita sepelekan. Artinya, satu, semua daycare yang bermasalah adalah daycare yang berizin. Dan ternyata yang di Aceh juga sama Bu Esti, itu juga tidak berizin. Kemudian yang kedua, karena tidak berizin sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas pendidikan ini tidak bisa sampai ke sana karena tidak terdata. Kemudian yang ketiga adalah peran dari masyarakat sekitar pun itu juga nampaknya harus kita gulirkan kembali gitu. Empati itu harus ada. Artinya kalau ada satu lembaga berdiri itu seharusnya masyarakat kita awareness-nya itu muncul gitu ya. Misalnya ini berizin apa tidak. Kalau melihat kasus daycare ini sudah hampir 10 tahun berdiri, Bu Esti. Tetapi memang dulu namanya berbeda, Mas. Dulu namanya kemudian sempat berubah ya, terus kemudian ganti nama ini yang terakhir. Tetapi bahwa ini sudah berdiri lama itu seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Berarti tidak berlaku rapi. Ya, karena ada seorang orang tua yang itu 3 orang anaknya sampai sekarang sudah ada kelas 3 SD, itu sejak umur 3 bulan sudah dititipkan di tempat tersebut. Jadi memang yang juga sangat percaya dan baru tahu dan sangat kaget dari peristiwa yang terakhir ini. Jadi beberapa orang tua itu menitipkan anaknya tidak hanya satu, 2 bahkan 3, iya kan, ya Mbak Dia ya, sampai 3 orang dan sangat percaya. Tetapi anak-anaknya tidak bercerita dan mungkin tidak mengalami hal yang seperti ini waktu itu gitu. Tapi kemudian yang Anda temukan juga Bu Esti dari tadi banyak anak yang dititipkan dalam satu keluarga gitu, di tempat yang sama dan mereka sekarang sudah tumbuh besar seperti itu. Jangka panjangnya apakah Anda melihat ataupun mereka bercerita soal dampak jangka panjang mungkin kekerasan yang mereka alami hingga sekarang gitu? Saya sempat bertanya kepada beliau-beliau yang kemarin hadir di rumah. Apakah anak yang sudah besar ini nampak sesuatu yang berbeda dengan yang lain? Beliau mengatakan kalau dulu itu bagus kok Bu, yang saya lihat sepertinya bagus, tidak ada keluhan. Anak-anak saya baik, akhlaknya juga baik begitu. Tetapi setelah ada pergantian, saya tidak tahu yang dimaksud pergantian kepengurusan itu yang seperti apa, ataukah kepala sekolahnya atau ini, itu sudah mulai berubah. Dan itu terkhusus terjadi kepada yang berada di bukan TKA ataupun TKB, tetapi yang masih daycare untuk penitipan anak begitu. Jadi
Sekarang kelas 3 bagus kok Bu. Yang kelas sekarang masih TKB juga nggak ini tidak tidak mengalami seperti itu. Cuman pernah cerita bahwa dia pernah melihat si anak ini pernah melihat. Aku udah lihat kok itu udah lama gitu. Karena ketika berada di TKB begitu. Tapi menurut mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah proses yang dulu sama dengan yang sekarang. Begitu. Oke, baik. Nah, Mas. ini Bu Diah yang Ya. kita perhatikan dan kita khawatirkan seperti itu. Tidak hanya dampak secara sementara gitu, mungkin ada yang menderita luka, ada yang kemudian penyakit-penyakit tertentu seperti bronkitis atau yang lain sebagainya, tapi juga secara jangka panjang seperti itu, psikologi mereka seperti apa. Pasti itu. Nah, yang Anda soroti seperti apa Bu Diah untuk mungkin menangani hal seperti ini? Ya, jadi ketika ketemu dengan anak korban pun juga kami melihat memang sama seperti yang disampaikan Pak Wali Kota ya Bu Esti ya, bahwa ini banyak sekali yang harus diturunkan dan didampingi, tidak hanya psikotrauma, tetapi juga tumbuh kembang anak, ahli Betul. gizi juga, karena memang ada perubahan pola makan anak. Jadi kalau pulang dari daycare itu makannya banyak sekali, gitu. Terus kemudian tumbuh kembangnya harusnya anak sudah bisa berbicara, tapi speech delay. Yes. Kemudian anak harusnya sudah berdiri, tapi tidak bisa berdiri karena Betul. di tali. Nah, nggak butuh Keluhan stunting juga ya Bu ya, ya. Keluhan keluhan stunting, stunting. keluhan kurang gizi dari dokter Betul. dinyatakan. Sama yang paling parah itu pneumonia. Jadi Iya. ini imunnya juga lemah. Nah, itu yang kemudian memang harus diturunkan bersama-sama, dan kami mengapresiasi ya Wali Kota luar biasa karena langsung ya timnya bergerak tidak hanya psikologis tapi juga tumbuh kembang, ahli gizi. Dan Mas, ini mungkin yang saya highlight ya Bu Esti, orang Jogja itu beberapa ada yang menghubungi saya menawarkan diri langsung. Ada psikolog klinis, saya siap untuk membantu. Ada ahli gizi, saya siap untuk membantu. Terus ada juga ahli tumbuh kembang di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Jogja, saya siap membantu. Artinya warga Jogja ini tergerak semuanya, kemudian mereka membantu dari apa yang bisa dia bantu. Kami sampaikan semua terkoordinasi di Pemkot. Jadi langsung saja menghubungi Pemkot sehingga bisa saling bersama-sama. Tapi ada juga yang swasta juga membuka bantuan. Jadi langsung semuanya bergerak. Ini yang menurut saya menjadi perhatian kita semua. Betul sekali. Karena di daycare itu tidak hanya sekedar kekerasan, tetapi ini sangat Dramatis berakibat psikologis. pada tumbuh kembang anak, pada gizi anak, pada kesehatan anak, dan pola pikir anak di masa yang akan datang. Gitu Mas. Iya, saya tambahkan ya Mbak silakan. Diah. Iya. Jadi kemarin setelah bertemu dengan para orang tua, ketemu juga kita ada pertemuan dengan Kolegium Psikolog Klinis. Ada beberapa orang yang hadir, termasuk Ibu Dr. Damayanti, Laksmi Damayanti, berikut juga beberapa pengurus kolegium, dan beliau-beliau menyatakan kesediaannya untuk ikut ambil bagian di dalam penanganan secara psikolog untuk anak-anak kita yang menjadi korban, termasuk untuk para orang tua. Saya kira ini komitmen yang luar biasa. Bahkan ada yang datang dari Makassar, karena beliau adalah pengurus dari Kolegium Psikolog Nasional tadi, yang kemudian juga menyatakan diri secara kelembagaan mereka akan bersiap untuk ikut melakukan penanganan terhadap hal ini. Ini yang kita apresiasi ya, banyak pihak Iya, yang ingin jelas sekali. membantu dari berbagai aspek dari tumbuh kembang anak. Tapi Bu Esti yang kita soroti lagi gitu kan, ini kasus tidak hanya satu gitu ya, mungkin banyak kasus lain yang tidak terekspos atau belum terekspos, ini hanya seperti puncak gunung es saja. Bagaimana kemudian dari DPR memastikan, mungkin dari pemerintah daerah juga untuk bisa mengawasi, mengaudit, kira-kira bagaimana dengan daycare-daycare yang tidak berizin ini supaya dipastikan mereka tidak melakukan penyimpangan? Ya, jadi memang aturan tentang daycare itu kan termuat di dalam berbagai peraturan. Ya. Dari Kemensos ada. Kemudian dari Menteri PPA ada. Ya. Kemudian juga diatur di dalam Permendikbud terkait dengan PAUD. Nah, ini yang kemudian regulasi ini dari pemerintah pusat pun harus melakukan koordinasi untuk memantapkan, karena ini sudah menjadi persoalan serius. Baik Kementerian Sosial, Kementerian
PPA, kemudian Kemendikbud di dalam hal ini memang harus berkolaborasi. Bagaimana memberikan atau membuat standar operasional yang memang mencakup keseluruhannya, termasuk dari sisi perlindungan terhadap perempuan, terhadap anak-anak kita. Kemudian soal pendidikannya ini juga berkaitan dengan tumbuh kembang. Kemudian bagaimana juga soal fasilitas-fasilitas yang harus diberikan. Berbagai aturan sudah ada, termasuk bagaimana kalau anak ini harus diberikan minimal satu anak itu 3 meter persegi untuk yang di bawah 3 tahun. Itu kan diatur juga di dalam peraturan-peraturan tersebut. Maka pemerintah daerah saya kira mulai seperti pemerintah kota sekarang, mungkin ini juga menjadi trigger bagi kita semua, luar biasa. Mereka juga sudah melakukan, pemerintah kota sudah melakukan berbagai hal untuk melakukan koordinasi terkait dengan hal ini, termasuk sweeping terhadap semua tempat penitipan anak yang tidak berizin untuk bisa ditutup terlebih dahulu untuk dilakukan pemenuhan terhadap syarat-syarat ini. Nah, tetapi persoalannya adalah kebutuhan mengenai penitipan anak ini kalau di Jogja cukup tinggi karena angka partisipasi angkatan kerja perempuan di Jogja itu udah 66% lebih, jauh lebih tinggi daripada nasional yang hanya 56%. Sehingga kebutuhan kan penitipan anak ini memang sangat-sangat penting. Maka saya kira ini perlu gerak cepat bagaimana menghadirkan tempat-tempat penitipan anak yang baik sesuai dengan standar operasional, dan pengasuhnya pun tentu harus mempunyai sertifikat yang sesuai. Maka kita berharap seluruh pemerintah daerah, khususnya ini yang memang angkatan kerja perempuannya cukup tinggi itu, harus sesegera mungkin bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap seluruh daycare, sekaligus memberikan regulasi yang tepat, pengawasan yang tepat, dan memfasilitasi percepatan untuk melakukan hal ini. Saya kira ini, Mas. Aturannya sudah ada semua gitu ya, standar operasionalnya semuanya sudah ada, sebenarnya tinggal bagaimana di lapangannya begitu. Nah, saya mau tanya lagi ke Bu Diah, ini terakhir Bu Diah, untuk orang tua gitu, bagaimana bisa mengidentifikasi ataupun melihat red flag yang mungkin terjadi sebelum dia menitipkan anaknya ke sebuah tempat penitipan anak? Apa yang harus diidentifikasi, apa yang harus mereka perhatikan supaya mereka tidak menjadi korban seperti yang ada di Jogja ini? Yang pertama, setiap orang tua wajib untuk menanyakan perizinan. Kalau daycare yang bagus, itu perizinannya dipasang, Mas, di depan. Jadi nomornya berapa, itu ada. Itu sebenarnya sudah bisa kita lihat ya, ini daycare berizin apa tidak. Yang kedua, orang tua juga wajib tahu berapa rasio pengasuh dengan jumlah anak. Ya, kalau misalnya di Jogja ini kan 103, sementara pengasuhnya ini kan 20. Ini sudah tidak proporsional. Nah, kemudian harusnya satu pengasuh 4 anak itu 1 sampai 2 pengasuh. Ya, kalau balita. Nah, kemudian yang ketiga juga harus kita lihat fasilitas dan orang tua apakah diberikan akses untuk masuk, kemudian boleh tidak melihat aktivitas, kemudian boleh tidak melihat CCTV karena sekarang sudah banyak daycare yang mengizinkan orang tua untuk melihat CCTV loh. Nah, di sini malah tidak ada CCTV sama sekali. Nah, kemudian juga bisa kita lihat ruang fasilitas seperti ventilasi, anak-anak balita ini kan perlu juga cahaya matahari, kemudian juga playground di luar, outdoor, yang kemudian itu bisa membantu tumbuh kembang. Nah, sebenarnya standar awal itu saja kita sudah bisa melihat. Di daycare ini tidak ada ventilasi sangat terbatas, kemudian permainan outdoor tidak ada. Kemudian orang tua tidak boleh masuk. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu prinsip yang harus kita pegang sebagai orang tua agar kalau menitipkan anak, yang kita titipkan tuh anak, nyawa loh ya, dan barang. Gitu. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga kalau dilihat ya Bu Esti ya, komunikasi dari daycare ini tuh bagus. Oh iya, betul. Bagus gitu. Tetapi makanya komunikasi saja tidak cukup, kita orang tua harus diizinkan untuk mendapatkan akses termasuk CCTV dan juga aktivitas daily activity anak-anak di sana. Nah, yang terakhir pihak orang tua juga harus bisa memastikan bagaimana kemudian keterlibatan orang tua di dalam daycare. Daycare yang baik itu juga memberikan parenting kepada orang tua. Daycare yang baik itu juga memberikan kesempatan orang tua untuk membantu. Misalnya ada hal-hal masukan yang baik dan lain sebagainya, tidak a priori, gitu Mas.
Oke, jadi banyak nih hal-hal yang harus diperhatikan orang tua ya. Perizinan yang utama harus punya izin, kemudian rasio pengasuhnya seperti apa, fasilitasnya, dan juga transparansi, bagaimana ada CCTV di sana, dan juga komunikasi dengan orang tua, dan juga keterlibatan orang tua juga harus diperhatikan sebelum orang tua bisa menitipkan anaknya di tempat tersebut. Terima kasih Bu Esti dan juga Bu Dia sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Semoga hal ini tidak terulang di kemudian hari. Selamat pagi, salam sehat Ibu-ibu.